Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bersama kita kembali siapkan setiap hati kita bertemu dalam mesbah doa malam hari ini. Saya percaya kita siap untuk diberkati dan menerima kekuatan yang baru daripada Tuhan Yesus. Mari bersama malam hari ini kami mau bawa setiap hati kami Tuhan di hadapan Engkau. Kami mau menaikkan pujian dan syukur kami Tuhan. Terima kasih untuk waktu-waktu yang Tuhan sudah berikan buat setiap kami. Kami boleh melewati sepanjang hari ini dengan kekuatan Tuhan. Dan kembali kami datang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa setiap hati kami, ini setiap keberadaan kami di hadapan Tuhan. Hanya kepada Tuhan kami berseru. Hanya kepada Tuhan kami bersandar. Kami berpegang teguh. Karena kami tahu Tuhan bahwa senantiasa Engkau yang pegang seluruh kehidupan kami. Sampai hari ini Tuhan kami melihat tangan-Mu senantiasa bekerja atas kami. Tidak pernah berhenti pertolongan-Mu Tuhan sampai hari ini. Ajar hati kami senantiasa bersyukur dan merenungkan setiap kebaikan-Mu Tuhan. Bukan oleh karena kuat dan gagah, tapi semua oleh karena kasih dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya kepadamu kami berseru. Oh Yesus, haleluya. Kami datang menyembah. Terima kasih Tuhan. Sembah pujian dan kami hanya bagi Yesus. Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamat. Terpujilah, terpujilah Kau Tuhan. Mulutku kami memuji sepanjang umurku. Oh, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, Yesus, padamu ku berseru. Kau satu-satunya. Kaulah penyelamat. Kami memuji nama-Mu Tuhan. Terpujilah Kau Tuhanku. Dan mulut setiap lidah bibir kami memuji Engkau Tuhan. Ku memuji nama-Mu sepanjang umurku. Sepanjang umur hidupku. Amin. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kami memuji Engkau sepanjang hidupku. Oh, ini setiap hati kami, ini setiap hidup kami Tuhan, menyembah-Mu sepanjang hidupku. Oh, terima kasih.
Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidup. Amin Tuhan. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Hanya Engkau Tuhan
hanya Engkau yang layak untuk disembah. Hanya nama-Mu Tuhan Yesus yang layak untuk ditinggikan. Pada malam hari ini mari kita sama-sama mau meninggikan Dia, mau menyembah. Kami mau menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran ya Tuhan. Kami mau katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, hanya Engkau Allah di hidup kami, Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Engkau tetap Allah, Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari dengan segenap hati kita sembah Dia. Ku sembah Engkau ya Tuhan, Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidup kami, di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Yesus, Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Tak tergoncangkan, Kau tetap Allah, tetap Allah yang setia. Kami mengagumi setiap perbuatan-perbuatan-Mu ya Tuhan. Kami percaya kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Mari sama-sama lebih lagi kami mengagumi Kau. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu Tuhan. Oh Yesus, sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya.
dalam hati. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Sungguh kami percaya kasih-Mu tiada ada duanya, Tuhan. Kami mengakui setiap perbuatan-perbuatan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi, mari dengan segenap hati nyatakan pada Tuhan, kasih-Mu tiada. Kau mendengar pujian setiap umat-Mu ya Tuhan, penyembahan setiap umat. Ku akui kasih-Mu tiada duanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat malam ini Engkau kembali mengizinkan kami ada di Mesbah Doa. Biarlah Tuhan kami terus setia untuk mendengarkan firman Tuhan, mencari wajah-Mu dan mencari kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat semua tuntunan Tuhan bagi kami lewat kebenaran firman-Mu, bahwa hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, berbicara bagi kami Roh Kudus, biar hati kami mendengar, roh kami menangkap yang dari Tuhan dan kami melakukan segala kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, Bapak Ibu, Shalom. Kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya, seperti biasa, saya akan bacakan kesaksian. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Ya tentunya di dalam penyertaan Tuhan. Sekalipun mungkin hari ini ada yang sakit, ada yang sedang di dalam persoalan, tetaplah percaya bahwa Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kita. Iya, baik, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan ya. Saya akan bacakan kesaksian dulu. Shalom Ibu, saya mau bersaksi. 2 minggu terakhir saya mengalami datang bulan tapi tidak banyak. Tapi banyak seperti orang habis melahirkan. Ya seperti pendarahan. Dan itu tiap hari selama 15 hari sampai saya lemas. Dan akhirnya setelah seminggu saya datang bulan, saya belum berhenti juga. Akhirnya saya ke dokter untuk konsultasi. Lalu saya dikasih obat untuk memberhentikan pendarahan dan obat nyeri dan obat tambah darah. Tetapi setelah saya minum semua obat dari dokter itu, tetap saja tidak mempan. Kata dokter, ya kalau saya pendarahan terus, maka saya harus ke dokter kandungan dan minta untuk di USG. Karena saat itu saya jadi khawatir Bu, saya takut ya jika ada apa-apa di rahim saya. Oh iya Ibu, setahun belakangan ini saya rajin mengikuti mesbah doa dan juga mesbah syukur. Dan Ibu selalu berkata, ya setiap kali saya dengar firman Tuhan Ibu sampaikan bahwa kalau ada masalah atau sakit jangan cari pendeta, tetapi jangan cari manusia, pendeta untuk didoakan, tapi datang sendiri di bawah kaki Tuhan. Ya untuk minta doa ya, tapi datang sendiri di bawah kaki Tuhan untuk minta pertolongan dan kesembuhan.
Saya pun melakukan itu dan saya datang kepada Tuhan. Saya bilang kepada Tuhan bahwa Tuhan, saya ini juga tidak punya uang untuk berobat. Ya, untuk periksa ke dokter, apalagi dokter kandungan. Ya, tapi saya percaya Tuhan akan menyembuhkan saya dari pendarahan. Dan saya perkatakan, setiap hari saya berdoa, saya perkatakan, ya, dalam nama Tuhan Yesus saya disembuhkan Tuhan. Dan tepat kemarin hari Kamis tanggal 19 Juni itu, ya, masih banyak darah keluar. Saya berdoa lagi kepada Tuhan, Tuhan ini sudah hari ke-15. Kalau saya konsultasi ke dokter pasti saya disuruh masuk ke UGD atau saya ya melakukan pemeriksaan. Sedangkan ya saya tidak punya biaya. Lalu saya menangis, saya minta agar Tuhan menjamah perut saya. Puji Tuhan, setelah saya selesai berdoa, darahnya keluar banyak banget, dan siangnya saya merasa ada yang lain di badan saya. Saya merasa saya sehat dan segar. Saat itu juga Tuhan menyembuhkan saya tidak pendarahan lagi. Bahkan sampai saat ini saya tulis kesaksian ini, saya juga sudah sembuh. Dan saya bernyanyi, bila Tuhan izinkan sesuatu terjadi, saya percaya semua untuk kebaikanku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mohon maaf jika kesaksian saya ini panjang. Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan. Ya, Tuhan Yesus dahsyat dan luar biasa. Dia sanggup menyembuhkan ketika kita sungguh-sungguh datang mencari Dia dan mencari pertolongannya. Ya, tidak mudah memang ketika mengalami pendarahan 15 hari ya, dan ya mau periksa ke dokter juga biayanya ya terbatas. Akhirnya ya mengandalkan Tuhan. Tapi biarlah kita terus mengandalkan Tuhan, bukan hanya karena gak punya uang. Ya, tapi benar-benar kita mengandalkan Tuhan, sebab hanya Tuhanlah sumber ya kesembuhan dan juga sumber ya dari keselamatan kita. Terima kasih, kesaksiannya luar biasa bahwa Tuhan sanggup. Hari ini pun kalau ada di antara saudara mungkin yang sedang mengalami sakit atau apapun itu, ya datang kepada Tuhan. Secara pribadi ya datang pada Tuhan, tersungkur di kakinya, maka Tuhan yang adalah sumber segala jawaban di hidup kita akan menjawab doa-doa kita. Terima kasih Bu kesaksiannya. Kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam ini. Ya, kemarin kita sudah selesai dengan ya 1 Samuel pasal yang ke-6, kita masuk pasal yang ke-7. Akhirnya tabut Allah itu dikembalikan kepada orang Israel dan akhirnya diletakkan di ya Kiryat Yearim, di rumahnya Abinadab, dan ya mereka akhirnya melantik Eliezer untuk mengurus tabut itu. Dan akhirnya orang Israel ya terjadi masa kegelapan atau masa kesuraman selama 20 tahun ketika tabut itu dibiarkan saja begitu saja. Ya, dan Samuel yang sudah dewasa dipilih Tuhan, dia berkata, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, jauhkanlah segala allah-allah lain, jauhkanlah segala penyembahan berhalamu dari hadapan Tuhan, maka Tuhan juga akan berbalik dan membela kamu dan menyelamatkan kamu daripada orang Filistin itu. Dan akhirnya ya orang-orang Israel membuang semua dewa-dewa Baal mereka dan dewa-dewa Arsitoretnya, dan mereka berbalik bertobat datang kepada Tuhan. Lalu Samuel mengumpulkan segenap orang Israel di Mispa ya. Pada waktu mereka berkumpul, mereka bersorak memuji Tuhan, terdengarlah sorakan itu ke telinga orang Filistin. Lalu orang Filistin maju berperang ya untuk membunuh orang Israel. Ya, dan akhirnya ya orang-orang Israel berkata kepada Samuel, ya janganlah kamu berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya Tuhan menyelamatkan kita.
iman mereka berbalik kembali kepada Tuhan. Ya, sebenarnya dari awal bangsa Israel itu sudah melihat penyertaan Allah Israel. Nenek moyang mereka sudah melihat bagaimana Tuhan bekerja. Ya, tetapi karena kelaparan, karena terjadi kekeringan, akhirnya mereka mulai menyembah dewa Baal yang dianggap dewa kesuburan. Ya, atau dewa yang menguasai pertanian dan juga kemakmuran. Lalu mereka mulai meninggalkan Allah, ya, dan akhirnya terjadilah malapetaka, hidup mereka semakin suram. Lalu mereka kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu, artinya apa? Dalam hidup ini, kalau kita ini hidup mendua hati, meninggalkan Tuhan, maka kita juga akan mengalami yang namanya hidup yang sia-sia, hidup yang jauh dari Tuhan itu. Itulah hidup yang paling malang bagi seorang manusia ketika dia jauh dari Tuhan. Tapi ketika kita itu dekat dengan Tuhan, kita hidup melakukan hukum-hukum Tuhan, kita bergaul dengan firman Tuhan, maka itulah kebahagiaan di hidup kita, ya. Jangan pernah jauh dari Tuhan, jangan pernah lepaskan dirimu dari Tuhan, tetapi berpeganglah pada Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Ya, karena itulah kebahagiaan di dalam hidup manusia ketika dia dekat dengan Tuhan. Dan akhirnya Samuel mengambil seekor anak domba lalu mempersembahkan itu bagi Tuhan. Kita sudah sampai di situ tadi malam. Ya, karena bagi orang Israel, Baal itu diyakini sebagai anak laki-laki dari El, yaitu dewa utama bangsa Kanaan. Ya, Baal itu dianggap sebagai dewa petir, dewa hujan, dewa kesuburan. Ya, karena dianggap dialah yang mengendalikan tanaman dan pertanian. Sementara Asitoret itu dianggap sebagai dewi cinta dan perang, ya. Dan dia disebut Istar di Babel, ya, dan Asterte atau Afrodit di Yunani. Ya, jadi Asitoret ini adalah lambang kesuburan juga bagi mereka. Karena itu orang Kanaan percaya bahwa melalui hubungan seksual Baal dan Asitoret, maka bumi akan secara luar biasa menjadi mudah kembali dan menjadi subur. Itu adalah sebuah kepercayaan. Ya, mereka menganggap Baal itu dewa, Asitoret itu dewi cinta, dan mereka percaya kalau Baal dan Asitoret itu bersatu atau kawin dan melakukan hubungan seksual, maka itu akan membawa pembaharuan kepada bumi. Ini kan sesat sekali, ya. Sebuah pemahaman yang sesat, ya. Tetapi itu masuk kepada bangsa Israel. Padahal dulu Tuhan sudah berkata kalau kamu masuk ke Kanaan jangan kamu ikuti penyembahan berhala mereka. Tapi akhirnya terjadi, ya. Dan akhirnya bangsa Israel ketika berkumpul di Mispa, mereka bergerak untuk melawan, mereka bergerak untuk maju, tetapi mereka tidak punya cukup kekuatan. Dan puji Tuhan mereka sadar, mereka meminta Musa untuk tetap berdoa. Lalu akhirnya Samuel, bukan Musa, Samuel akhirnya mencurahkan darah domba untuk sebagai korban kepada Allah, dan dia berseru kepada Tuhan di sana. Meminta pengampunan dosa dan tanda pertobatan, Mereka berpaling daripada dewa-dewa mereka dan memutuskan untuk mentaati Allah. Samuel menjadi yang terakhir dalam barisan panjang dari hakim-hakim. Dan kita melihat dia seorang hakim adalah pemimpin politik dan juga pemimpin agama di Israel. Jadi Allah adalah pemimpin sejati bagi Israel, sedangkan hakim adalah juru bicara Allah kepada bangsa itu dan pelaksana keadilan di seluruh wilayah negeri. Walaupun beberapa hakim Israel akhirnya lebih mengandalkan penilaian mereka daripada penilaian Allah, dan ketaatan dan dedikasi Samuel kepada Allah itu telah menjadikan dia sebagai salah satu hakim terbesar dalam sejarah Israel, dan akhirnya dialah yang juga membawa bangsa itu kembali kepada Tuhan. Kita lanjut ayat yang ke-10 sekarang. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin untuk berperang melawan orang Israel.
Ya, tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Perhatikan Bapak Ibu, ketika mereka bertobat, berbalik kepada Tuhan, meninggalkan dewa-dewa, meninggalkan penyembahan mereka, penyembahan berhala mereka, saat itu juga penyertaan Tuhan kembali kepada bangsa Israel. Jadi bagaimana cara supaya kita ini mendapatkan penyertaan dan perkenanan Tuhan? Cuma satu, ya kembali bertobat, tinggalkan dosa. Datang kepada Tuhan, ya duduk di kaki Tuhan, minta ya kehendak Tuhan. Jadi pertobatanlah yang dapat menyentuh hati Tuhan. Ya, bukan ketika Anda memberi uang, ya ketika Anda memberi persembahan yang besar atau apapun, tapi pertobatan itu yang Tuhan mau. Ketika mereka bertobat, mereka memohon penyertaan Tuhan pada saat orang Filistin maju berperang melawan mereka. Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka. Ya, dan Tuhan menyatakan kembali ya penyertaannya, Dia yang berperang menggantikan orang Israel. Dan akhirnya bangsa Filistin terpukul kalah karena kuasa Tuhan. Ya, keluarlah orang-orang Israel dari Mispa mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai ke hilir Betkar ya. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikan antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya sampai di sini Tuhan menolong kita. Ya, demikian orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin pada orang Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad. Dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Ya, kita lihat di sini bahwa akhirnya Tuhan menyatakan mujizat. Ya, ketika mereka mengalami peperangan ya dan ketakutan, orang Israel tuh sudah tidak berdaya. Karena secara kekuatan mereka udah gak bisa menang melawan orang Filistin. Tapi ketika mereka bertobat berbalik kepada Tuhan, saat itu pun Tuhan menyatakan pertolongan sehingga mereka dapat mengalahkan kembali orang Filistin. Bahkan kota-kota yang dulu pernah direbut oleh orang Filistin akhirnya dikembalikan. Saat itu juga Samuel mendirikan sebuah batu dan menamai tempat itu Ebenezer, yang artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Bahwa sampai di sini pun Tuhan masih menolong, itu ya artinya. Jadi orang-orang Israel mendapatkan kesulitan yang besar dengan orang Filistin. Ya, mereka ditekan selama ini, tetapi Allah menyelamatkan mereka. Ya, sebagai tanggapan dari mereka kemudian akhirnya mendirikan sebuah batu besar sebagai pengingat akan pertolongan Tuhan yang luar biasa dan oleh pembebasan Allah di sana. Ya, selama masa-masa sulit ya kita perlu saudara mengingat ya titik balik ya dan pentingnya ya kita kembali kepada Tuhan, bukan hanya mencari pertolongannya tapi mari kita menyenangkan hati Tuhan dengan hidup berkenan kepada Tuhan. Ya, sehingga kita lihat di masa Samuel menjadi hakim ya, bangsa Israel memperoleh ya kemenangan demi kemenangan, tidak terkalahkan, bahkan kota-kota yang dulu direbut dari Israel dikembalikan semuanya. Ayat 14, ayat 15 di sana Samuel sebagai hakim dikatakan, Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Dari tahun ke tahun ia berkeliling ke Betel, Gilgal dan Mispa dan memerintah atas orang Israel di segala tempat itu. Lalu ia kembali dan di sanalah ia memerintah atas orang Israel dan di sana ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ya, jadi kita melihat di sini ya Samuel sampai akhir hidupnya dipakai Tuhan. Ya, dan dia mengakhiri pertandingan imannya dengan benar, dia mengakhiri pelayanannya sampai akhir hidupnya. Dikatakan di sana dia menjadi hakim di Israel. Ya, karena itu Bapak Ibu kita belajar hari ini ya bahwa ya apa yang sudah Tuhan tetapkan biarlah kita pegang itu ya, dan
pada zaman Yosua bangsa Amori itu adalah sebuah suku yang kuat ya, yang terbesar di seluruh negeri ya, di sisi Sungai Yordan. Dengan mereka itu ya merebut beberapa kota ya dari Israel, dan Amori ini adalah sebutan lain daripada Kanaan ya, tetapi di bawah tangan Samuel semua kota-kota yang pernah direbut itu dikembalikan. Dan Samuel sampai akhir hidupnya itu dipakai Tuhan. Biarlah kita semua sampai akhir hidup kita juga tetap berjalan di dalam kebenaran dan kita dipakai Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala, kita berdoa, kita mau merenungkan firman ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur lewat kebenaran firman Tuhan malam ini kami belajar bahwa pertobatan itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Bahwa kami senantiasa bertobat di hadapan Tuhan, bahwa kami senantiasa mencari Tuhan, bahwa kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan, bahwa kami untuk hidup hanya mengandalkan Tuhan dan tidak menyembah Allah yang lain, bahkan tidak hidup dalam dosa-dosa yang menyakiti hati Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu, jemaat Mezbah Doa, anak-anak-Mu yang setia mencari wajah-Mu. Tuhan, bawa hidup kami berkenan yang terikat dengan roh kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan. Tuhan, lepaskan kami dalam nama Yesus. Kami mau berusaha untuk keluar agar kami memperoleh perkenanan Tuhan. Terikat dengan rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, yang terikat dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, amarah, kebencian, dipatahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Lepaskan setiap kami. Juga Bapa, mereka yang ada dalam masalah keuangan, hutang piutang, yang ingin menjual aset, Tuhan lakukan yang terbaik. Ketika kami bertobat dan berserah, maka Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang sedang terbaring sakit malam ini, mari angkat tanganmu di tempatmu, perkatakan, aku percaya dalam nama Yesus ada kesembuhan. Aku mau mencari Tuhan dan aku percaya ketika aku datang kepada Tuhan, Tuhan turut bekerja, menyembuhkan, memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kau juga Tuhan yang memberkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mencari pekerjaan, yang berdoa untuk pemulihan rumah tangga, Tuhan pulihkan. Berkati setiap kandungan yang tertutup, yang rindu punya keturunan ilahi, Tuhan bukakan kandungan yang tertutup, biar anak keturunan ilahi Tuhan beri dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, biarlah lawatan Tuhan boleh terjadi di setiap kota-kota di atas bangsa kami Indonesia. Lawatan-Mu Bapa atas bangsa kami, hujan pertobatan tercurah. Ampuni bangsa ini, berkati mulai dari Sabang sampai Merauke. Orang berbalik meninggalkan dosa kembali pada Tuhan. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, kepala-kepala daerah. Tuhan bersihkan agar semuanya boleh dipakai Tuhan, terutama buat anak-anak Tuhan yang duduk di kepemerintahan. Kami mendukung mereka dalam doa. Tuhan, Engkau juga memberkati. Kami berdoa untuk para caleg-caleg yang akan mencalonkan diri. Biar mereka anak-anak Tuhan yang murni, yang akan berdiri bagi kepentingan Tuhan di kepemerintahan. Sebab itu adalah juga maksud Tuhan agar banyak anak-anak Tuhan duduk di kursi kepemerintahan dengan roh takut akan Tuhan supaya bangsa ini dibersihkan. Berkati Bapa untuk bangsa ini menjelang pemilu 2024. Tuhan sucikan, kuduskan, pemimpin yang terbaik sudah Tuhan tetapkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Kami berdoa buat semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan juga lawat, biarlah hujan pertobatan terjadi, biarlah hujan pertobatan massal boleh ada di atas setiap bangsa-bangsa. Kedamaian, ketentraman, dan biarlah kehendak Tuhan terjadi di hari-hari terakhir ini. Agar anak-anak Tuhan semakin mendekat kepada Tuhan di mana saja berada. Kami bersatu di dalam doa Tuhan. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami malam ini untuk menerima berkat Tuhan. Mari buka hati dan tanganmu Bapak Ibu, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.
biarlah saudara kita tetap kuat di hari-hari terakhir sampai Tuhan datang kali yang kedua. Shalom dan Immanuel.